Kalau lo ke stasiun kereta Manggarai sama Tanah Abang nih, itu ramenya luar biasa. Tapi ya wajar, karena dua stasiun itu merupakan stasiun transit, jadi pasti sibuk banget. Sibuknya itu bukan cuma karena pengunjungnya banyak doang, tapi karena banyak orang yang pindah-pindah peron. Bayangin nih ya, kalau lo mau pindah peron dari peron Bekasi Sudirman ke peron Bogor, itu pindahnya bisa 10 menit kalau di jam sibuk. Saking ramenya, saking ngantrinya. Ya akhirnya apa? Akhirnya banyak orang ketinggalan kereta. Kerja di Sudirman, mau pulang ke Depok, pas pindah peron ketinggalan kereta mulu. Dan sedihnya kereta KRL itu kalau ketinggalan kereta, wah nunggunya nggak jelas. Kadang 7 menit, kadang 10 menit, kadang 15 menit. Nah kalau kita mau bandingin dengan Jepang nih ya, Jepang ini kan merupakan, ya kita bisa bilang negara panutan transum dunia lah. Kalau di Jepang stasiunnya itu didesain gampang buat pindah-pindah peron. Dibikin smooth lah, diusahakan supaya orang tidak ketinggalan kereta hanya karena pindah peron. Dan kalau di Jepang nih ya, mereka itu selalu tepat waktu. Keretanya itu berangkat 15 detik sebelum waktunya. Kalau mereka sampai telat semenit, wah tuh mereka bakalan minta maafnya luar biasa, lebay banget. Dan ya kalaupun lo ketinggalan kereta di Jepang nih ya udahlah, tungguin aja. Headway-nya itu cepet, bisa 2 menit sekali, 5 menit sekali. Ya ibarat kalau di Jakarta ini kayak MRT lah. MRT itu kan kalau jam sibuk 5 menit sekali. Kalau ketinggalan juga ya udahlah, tungguin aja. Kalau KRL agak beda cerita. Ya wajar sebenarnya KRL ini kan mau nambahin armadanya itu nggak segampang nambahin armada MRT, karena KRL ini kan relnya itu tidak dedicated. Mereka pakai bareng-bareng tuh, ada kereta-kereta lain juga. Jadi kalau mau nambahin armada bukan soal duit doang, tapi soal trafficnya juga gitu. Ya sebenarnya Prabowo itu udah sempat instruksiin juga sih ke Menteri Perhubungan supaya si KRL Jabodetabek ini ditambahin frekuensinya supaya lebih nyaman. Nggak tahu sih gimana caranya. Ya mungkin one day KRL kita itu bisa mantap juga kali frekuensinya ya. Ya minimal kayak sama kayak LRT gitu ya. Wah itu kalau bisa mantap banget sih. Dibenerin dari maintenance keretanya. Ya seandainya aja dulu nih ya, saat bikin KRL itu keretanya itu dibikin dedicated buat komuteran Jabodetabek doang. Wah itu pasti bakalan bagus sebenarnya. Jadi kalaupun rame tinggal ditambah-tambahin aja. Yang jadi ribet kan karena udah telanjur dibikinnya buat bareng-bareng. Abang, tapi kan biar bagaimanapun namanya keterlambatan kereta itu kan wajar, pasti ada. Iya sebenarnya sih memang pasti ada. Tapi kan nggak setiap hari gitu loh. Paling kalau force major doang. Kayak kemarin tuh MRT sempat ada gangguan karena ada pohon tumbang. Akhirnya gangguan. Itu kan jarang. Kalau kereta KRL ini nih hampir nggak pernah tepat waktu gitu. Tapi ya biar bagaimanapun terlambatnya KRL nih ya, tentu masih lebih enak dibandingkan nungguin terlambatnya pesawat. Kalau pesawat itu terlambatnya nggak main-main. Dan sering juga. Lu bayangin ya kalau di negara Zambia nih. Di negara Zambia tuh sering banget ada pesawat terlambatnya itu 4 jam, 5 jam. Udah gitu begitu terlambat, ya nggak minta maaf juga sih. Cuma dikasih snack doang. Buset, ini keselin banget itu.